satu, take 3. Halo. Halo, halo. Oke, so thank you so much first of all udah mau diajak discuss bareng di sini. Dan boleh nih langsung kenalan coba ya. Nama kamu siapa? Terus kamu handle bisnis apa nih? Karena sini udah ada nih. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Raya Malika. Aku adalah owner bisnis dari The Raya. The Raya itu sendiri itu adalah bisnis hijab, ya, dia bergerak dalam bidang fashion. Oke. Berarti ini udah berapa lama jalannya? Sebenarnya ini masih baru banget sih, ini dan jujur Instagramnya juga belum terlalu bagus ya, belum ada gitu. Baru ada di Shopee aja, ini sekitar ya 2-3 minggu lah. Oh, oke, berarti proses merintis banget? Iya, betul. Oke, sekarang aku mau tanya kenapa kamu milih opsi jualan seperti ini sebagai landasan kamu start bisnis ini? Sebenarnya ini jujur bisnis aku yang kedua, tapi awal mula aku bikin The Raya ini adalah karena aku tuh pengen banget punya bisnis yang continue, terus yang setiap hari tuh dipakai gitu sama orang barangnya. Jadi kebutuhan atas produk aku ini setiap hari tuh tetap ada. Dan untuk kedepannya aku juga ingin printing dan juga desain sendiri sih, mulai dari packaging, gambar kerudungnya, itu excited banget dan bikin brand aku tuh jauh lebih eksklusif, lebih banyak variasi dan juga nggak pasaran gitu. Oke, so yang aku suka banget dari kamu itu gimana caranya kamu tuh pengen bisnis kamu tuh beneran yang apa ya, dinikmati banyak orang banget, which is menurut aku buat kerudung itu opsi yang paling gokil banget menurut aku kayak. Menurut aku itu gong banget. Ya kan? Sumpah. Dan ini tuh motifnya lucu-lucu. Berarti kamu nanti ada niatan buat tadi kan print packagesnya doang. Yep. Kalau misalkan kayak desain kerudungnya nih, kamu ada Pengen banget juga. pengen juga Gambar sendiri, printing sendiri, bahkan sampai pinggiran dari hijab itu aku pikirin juga nih seperti ini. Itu dia bentuknya tuh beda-beda. Ya kan? Dan teknik cuttingnya juga beda-beda gitu setiap kerudung. Aku sampai mikirin gitu sih. Oke, boleh diliatin nggak? Boleh. Ini yang aku pakai juga dari The Raya. Demi apa sih? Iya, bagus Serius? kan? Gila gong banget. Ada ini kayak gini. Untuk saat ini sih sebenarnya aku masih ambil dari supplier ya, karena kan masih merintis banget. Jadi untuk cuttingan yang seperti ini itu menggunakan laser cut. Laser cut sama yang biasa kita lihat di kerudung itu namanya ultrasonic cutting. Nah, ultrasonic cutting itu beda sama laser cut. Kalau laser cut itu dipotongnya menggunakan mata api. Jadi ujungnya tuh akan lembut banget, terus bahannya nggak akan berudul, sama benangnya tuh nggak bakal keluar-keluar gitu. Nah, pakai teknik itu tuh costnya jujur lumayan mahal. Jadi aku sekarang masih ambil dari supplier dulu. Nah, untuk kalau nanti udah kekumpul modal, akan menggunakan teknik ini gitu. Dan printing segala macam. Ini juga sih menggunakan laser cut. Semua yang aku jual itu menggunakan laser cut. Oh iya, beda-beda ya? Iya kan, Beda-beda beda-beda. yang kayak runcing gitu. Iya, ini juga bentuknya. Ini kayak awan-awan. Yaps. Oke, paham. Oh my god, jujur seneng banget nanyanya karena ternyata insightful banget dan aku tuh baru tahu tiap cuttingannya tuh beda-beda. Iya, betul. Entah dari metodenya, alatnya, bahkan aku baru alatnya. tahu. Sumpah, gong banget, gila. Dan aku mengapresiasi banget kamu karena Thank kamu tuh you. tahu apa yang kamu lakukan, Iya. which is itu bakal jadi target kita banget buat bikin obrolan seperti ini karena Betul. aku tuh emang plannya orang-orang juga tahu sebenarnya apa sih story behind it gitu. Nah, sekarang aku mau nanya nih, mumpung kamu lagi merintis banget kan pasti bakal facing trouble, menghadapi banyak banget naik turun yang lika-liku bisnis. Betul. Untuk sejauh ini masih awal-awal apa aja sih tantangan yang kamu hadapi? Jujur, nyari pasar yang cocok untuk The Raya ini tuh sulit ya. Karena sebenarnya kita tahu di Indonesia itu udah banyak banget brand hijab. Mulai dari yang murah banget sampai yang mahal banget itu udah ada. Nah, jadi lebih ke gimana sih caranya aku menemukan nih pasar yang cocok untuk The Raya tuh gimana. Tapi kalau kamu pengennya plannya segmentasi pasarnya ke gimana? Siapa Jujur, aja? lebih ke mahasiswa sama wanita-wanita yang baru kerja sih. Jadi sekitar umur 18 sampai 25 mungkin. Karena aku juga nggak mau jualan terlalu murah dan juga nggak mau jualan terlalu mahal sih. Paham, Jadi paham. segmen umurnya segitu. Oke, range pricesnya berapa sampai berapa? Ini aku jual itu kalau yang kerudung bermotif tuh 45.000. Terus kalau yang kerudung polos tuh 30.000. Jadi 30 sampai 100 mungkin, karena nanti aku akan, karena ada juga paketan kayak hampers gitu. Harganya cuma 75.000, udah dapat 3 piece kerudung. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Oh, yang ini. Iya, yang ini.
Ntar Oh, dia berarti di, box ini? di dalam kotak kayak gini. Oh, oke. Jadi dia ada kerudung, ciput, sama kayak bros dagunya gitu. Oke, paket lengkap. Oke. Berarti kayak bundling. Ya sistemnya. bundling. Oke. Oke. Cocok banget untuk hampers sih. Nah, tadi kan udah Face in the Trouble itu masih menentukan segmentasi pasar. Hmm. Nah, yang bikin kamu tetap mau lanjut itu tuh apa? Jawabannya cuma satu ya, karena cuan. Aku pengen punya uang banyak dan aku tuh punya mimpi yang besar. Jadi karena mimpi aku besar, ya usaha juga harus besar dong. Oh ya iya, yes. Ya I do kan? agree. Ya kan? Oke. Terus jujur aku tuh pengen banget ya punya bisnis, tapi misalnya nanti aku udah jadi ibu, aku pengennya tuh nggak kerja dan aku di rumah aja ngurusin anak aku, bisa jadi komite sekolah, bisa ke sekolahnya dia, ngurusin dia segala macam, tapi aku juga punya penghasilan sendiri. Nah, pengennya makanya buka bisnis biar bisa jadi ibu yang di rumah aja Yang gitu. uangnya rolling terus. Yap, betul. Iya, oke. Jujur, itu terinspirasi dari mami aku sih. Karena Iya. mami aku tuh kayak gitu. Dulu tuh dia punya bisnis namanya Kiaria. Itu tuh jual tas, jual sepatu, jual dompet yang gambarnya tuh dia bikin sendiri. Terus bahkan udah sampai ikut bazar-bazar besar di Jakarta gitu. Sehari bisa kayak Wow. puluhan sampai ratusan. Oh wow. Oh wow, gong banget. Can't wait to see you seperti mamamu Amin, itu. amin, amin. Sumpah. Nah, sekarang aku bakal tanya, apa yang kamu jalani itu meaningnya buat kamu tuh apa? Arti bisnisnya apa? Menurut aku, ini adalah cikal bakal di masa depan aku sih. Karena seperti yang tadi aku udah bilang, aku pengen banget di rumah aja, ngurusin anak, tapi punya penghasilan sendiri, yaitu dari bisnis gitu sih. Makanya itu salah satu juga kenapa aku masuk bisnis kreatif, itu karena aku pengen seperti itu. Terus aku juga pengen nanti bisnis aku bisa bermanfaat untuk orang lain, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Wow. Terus kalau aku sih bakal bilang kamu udah orang yang mulai duluan ya. Nah, buat orang-orang yang masih sebatas ingin tapi belum mulai, apa pesan dari kamu buat mereka? Menurut aku tuh coba aja, jangan takut, karena kalau kita nggak nyoba kita tuh nggak akan tahu hasilnya Yeah, exactly. gimana gitu. Pokoknya intinya ya, mulai aja dulu, itu yang terpenting. Nah, kalau tadi pesannya, sekarang harapannya buat mereka yang masih merintis, kira-kira dari kamu apa aja? Menurut aku tetap semangat, jangan pantang menyerah, terus selalu berdoa kepada Tuhan, karena kita nggak bisa apa-apa kalau Tuhan nggak kehendaki. Terus kita harus tetap nyemangatin diri kita sendiri. Mungkin ini terdengar klise, tapi kalau bukan kita, siapa lagi gitu yang akan nyemangatin kita. Gila, oke banget, apresiasi Raya. Thank you. Seleksi 2 1 Halo, Hai. so who am I with? Aku Anin dan aku owner dari Nail Strategy. Itu kayak nail shop atau nail studio yang menerima custom press on nails dan juga pembuatan nail art langsung. Oke, udah berapa lama? Udah sekitar 6 bulan. Oh wow, 6 bulan, berarti start dari masuk UI. Iya, betul. Oke, tapi kalau sama hitungan dari belajarnya berapa lama? Kalau sama belajarnya sih udah hampir 1,5 tahun kali ya. Serius gak sih? Serius. Lama banget. Sumpah. Oke. Oke, tapi itu including gimana aja belajarnya? Tahapan belajar kamu gimana aja? Includingnya awalnya tuh aku emang nonton di YouTube dulu, kayak dasar-dasarnya gimana sih, tapi kayak aku ngerasa kurang, jadi aku emang ikut course itu 3 kali dan cukup insightful sih dari kakaknya, karena kayak pelajaran dari profesional gitu. Berarti kamu ikut course yang sertif berarti? Iya, betul. Berarti logically lo sebenarnya bisa nggak sih masuk ke beauty bar dan lo jadi nailistnya? Harusnya begitu ya, tapi mungkin aku masih merasa butuh pengalaman lagi buat sampai ke sana. Paham, berarti ya nanti lo nggak jadi nailist gak sih, harusnya jadi yang punya beauty barnya nggak sih? Amin. 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 Oke, nggak sabar nanti tiba-tiba dia nge-spawn ada di Margonda terus kayak dasarnya sih. Nanti di Margo kali ya. Iya, di Margo. Di Margo. Oke, let's see. Nah, so far udah 6 bulan jalan, kalau dari kamu tantangan buat bisnis nail art ini apa aja? Nah, kalau dari aku tantangan terbesarnya itu ada di pencatatan bahan nama alat. Karena kan bikin nail art dan press on nails itu banyak banget bahan nama alatnya dan ukurannya beda-beda juga. Jadi itu susah buat aku nge-track aku pemakaian warna ini tuh berapa, warna ini tuh berapa, pakai lem itu berapa. Jadi itu ngaruh juga sih ke budgeting aku. Paham. Kalau bahas budgeting, lo paling boncosnya dibeli apa biasanya? Paling boncos jujur di warna. Warna. Karena warna tag, ya. perlu banyak warna kan, dan
walaupun kadang nggak diperluin semua, tapi kayak ngerasa perlu aja kita punya semua warna gitu. Dan paling nonjos di situ sih. Oke. Kalau kamu sendiri tantangan sama customer kira-kira ada kayak gimana nggak? Kayak misalkan ribet, banyak mau atau gimana, ada nggak? Enggak, kalau sama customer so far aman aja sih. Lebih ke masalah waktu aja. Kadang mungkin aku bikinnya masih overtime gitu. Paling masalah sama customer di situ aja sih. Oke, paham. Nah, kalau tadi kamu kan ada face the trouble, terus apa sih yang bikin kamu tuh tetap mau lanjut sama bisnis ini? Yang bikin aku tetap lanjut itu jujur karena aku emang nikmatin banget proses bikin nail. Kayak menurut aku itu cara aku juga nyalurin kreativitas aku, dan juga karena orang-orang sekitar aku yang sangat-sangat suportif, kayak mereka sangat appreciate setiap ini hasil karya yang gua keluarin, dan mereka tuh semua sangat suportif ke aku gitu. Oke. Nah, sekarang kalau menurut kamu sendiri bisnis nail art ini buat kamu meaningnya apa? Wah, ini agak deep sih, tapi kayak buat aku jujur karena aku udah ngejalanin ini dan aku udah berani buat ngebuka usaha ini tuh, buat aku artinya aku tuh udah sedikit demi sedikit berani buat keluar dari zona nyaman aku. Aku mau menghadapi ketakutan aku buat membuat bisnis gitu. Dan ini buat aku milestone banget sih. Kalau dari kamu pesan buat para pelaku bisnis di luar sana yang sama-sama masih merintis nih, kira-kira apa? Paling buat teman-teman juga nih yang masih merintis juga kayak aku harap kita semua bisa berproses dengan jalan kita masing-masing, dan jangan mudah menyerah juga. Kayak apapun yang terjadi itu pasti ada pelajaran dan hikmahnya gitu. Nah, tadi pesan. Nah, sekarang harapannya buat sama pelaku bisnis. Buat sama pelaku bisnis aku juga berharapnya kayak tadi sih, buat kita bisa berproses bareng-bareng dan mungkin kita bisa memajukan UMKM Indonesia. Yes, gue banget jawabannya. What a great answer. Coba lihat nailsnya. Mari kita review. Nih, ini konsepnya apa hari ini? Konsepnya itu kayak campuran koket dan juga Y2K kali ya. Karena ada kayak metalik gitu loh. Gitu. Dan ada tuh, juga lu tuh yang tunjukin pakai apa sih yang diusap-usap tuh apa sih? Gue tahu lagi. Metallic powder. Oh ya, metallic powder. Tapi base-nya warna apa berarti? Base-nya putih. Oh, base-nya putih, cuman ditimpa. Ini putih dulu, abis itu di layer lagi sama kayak pink nude gitu. Terus baru metallic powder deh. Oke. Thank you so much. Thank you. Slide 12, scene 2, shot 3, take 1. Halo semuanya, halo teman-teman bisnis kreatif semuanya. Jangan lupa buat nonton next part, karena tadi kan kita baru ngobrol sama 2 orang, tapi nanti di video selanjutnya nggak cuma 2 lagi. Kira-kira kita ngobrol sama siapa lagi ya? Jangan lupa ditunggu part selanjutnya. Bye-bye!